Selamat pagi pemirsa. Belakangan kian ramai wacana apakah pemilihan presiden atau pilpres akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Jika melihat fakta-fakta terkini, terutama dari mayoritas lembaga survei, hampir pasti pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Pasalnya sejauh ini tidak ada satupun pasangan kandidat yang elektabilitasnya menurut lembaga survei terkemuka mencapai lebih dari 50%. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 23 Januari 2024 dengan tema Pilpres 2 Putaran Fakta Demokrasi bersama saya Lona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kelihatannya Abang sudah berjalan 2 putaran menuju sini? 2 putaran. 2 putaran, tidak hanya 1 ya? Karena 1 putaran nggak nyampe. Nggak nyampe, oke. Kita akan bicara soal apakah 2 putaran ini fakta demokrasi atau seperti apa. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Gibran tidak mewakili anak muda. Wah, ini statement atau pernyataan ini datang dari mana nih, Bang Elman? Ya, kalau saya baca dalam berita ini, paling tidak dari dua pernyataannya. Satu dari Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, satu lagi Senat atau Sekjen Senat Mahasiswa Universitas Paramadina. Oke. Jadi kedua tokoh mahasiswa ini memang secara tegas mengatakan memang Gibran itu tidak mewakili anak muda. Kenapa, Bang, bisa mengatakan tidak mewakili anak muda? Ya mungkin itu berkaitan dengan debat yang berlangsung minggu kemarin minggu kemarin. Jadi mungkin kalau kita baca juga di media sosial dan juga ini juga penilaian dari kedua tokoh mahasiswa ini memang dikesankan pada malam itu Gibran itu kurang menghargai lawan debatnya ya. Kurang etis katanya. Etis lah. Sehingga memang mereka tidak mau diklaim dari bahwa dia mewakili anak muda kan. Dan memang menurut saya sih, kalau menurut sebetulnya pada dasarnya Gibran itu kan tidak mewakili anak muda kan. Oh iya. Dia mewakili dirinya. Iya. Ya kan. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan dia mewakili anak muda itu kan klaim aja kan. Jadi kalaupun malam itu Gibran dinilai kurang etis, ya itu ya menyangkut dirinya, tidak menyangkut seluruh generasi anak muda. Jadi bukan itu jadi simbol atau gambaran umum bagaimana anak muda sekarang berperilaku seperti itu, tidak seperti itu juga. Enggak lah, kalau anak muda kan menganggap mereka berperilaku yang menghargai etika, menghargai orang lebih tua. Jadi kalau ada yang tidak menghargai orang yang lebih tua dan tidak beretika, itu tidak mewakili anak muda. Mewakili diri sendiri. Oke. Meskipun di kesempatan yang lain dari kelompok atau kubu paslon 02 mengatakan itulah gaya anak muda yang spontan, katanya begitu, Bang. Itu klaim mereka. Itu klaim juga. Tapi kalau ditanya kepada anak muda, emangnya kapan kami memberikan kepercayaan kepada dia gitu. Betul juga. Kan? Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan harga bahan makanan. Pemerintah cuek pangan mahal. Wih, ini cuek ini artinya tidak peduli ya, Bang ya? Kenapa dikatakan begini dan siapa yang bilang begini nih, Bang Elman? Emang ini kan pernyataan paslon Capres Pak Anies ya. Tapi menurut saya jangan melihat Aniesnya kan. Tapi ini pernyataan, tentu ini kan hasil telaah mereka kan. Temuan lapangan. Memang pangan ini ya beras dan yang lain-lain kan memang terasa naik kan gitu kan. Betul, beras mahal nih. Nah, jadi mungkin ya dugaan masyarakat ya jangan-jangan karena pemerintah juga lagi sibuk kampanye juga gitu. Jadi bisa jadi semua fokus untuk bagaimana
Memenangkan. Bukan memenangkan, membagi-bagi bansos ini gitu kan. Oke. Kan tujuannya untuk memenangkan juga itu, Bang. Itu hanya cara aja begitu. Jadi kan? kalau ada masalah pangan ini naik, udahlah diam-diam aja. Atau mungkin tidak punya niat, Bang, tapi memang karena sibuk. Kan orang hanya punya waktu 24 jam sehari, tidak ada waktu lagi cukup untuk menjaga harga itu, Bang. Niatnya pasti enggak. Oh. Pastilah mereka tidak rela juga. Iya. Pangan ini mahal membebani rakyat kan. Tapi itu tadi karena mungkin semua lagi sibuk kan banyak juga menteri-menteri menyibukkan diri mendukung paslon tertentu kan. Menteri Perdagangan kan harusnya mengendalikan harga pangan. Dia sekarang lagi sibuk asik juga dia kan, saya lihat ada juga di kendaraan dia bagi-bagi sedekah. Itu katanya mengawal pemberian bantuan sosial, Bang, supaya tepat sasaran, katanya begitu, Bang Elman. Ya, pertanyaannya apakah itu tupoksi dia? Kan mestinya itu bukan tupoksi Menteri Perdagangan kan. Mestinya itu kan tupoksi Menteri Sosial dong. Iya, kan namanya juga bantuan sosial ya. Bantuan sosial. Bukan bantuan perdagangan. Bukan bantuan perdagangan. Tapi emang lucu-lucu, Leo. Dan sebetulnya sekarang ini rakyat tertawa. Oh, gitu loh kerjaan menteri. Menterinya kan bukan untuk memuluskan bansos kan. Harusnya sih begitu. Oke, kita harap harga pangan ini tidak lagi mahal, karena saya masih ingat tahun lalu ada yang mengatakan bahwa mahal itu karena di akhir tahun saja. Nanti sudah tahun baru akan turun. Ini dikaitkan lagi Imlek, apa urusannya? Imlek kan tiap tahun. Harusnya sudah terantisipasi. Oke, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2. Ini masih terkait dengan Pilpres ini, Bang Elman. Jokowi disebut sudah all out dukung Gibran. All out ini artinya bentuknya apa nih, Bang Elman? Ya mungkin ini kan apa? Ini kan dugaan masyarakat ini kan. Jadi masyarakat menilai Jokowi ini sekarang ya sambil berdinas, sambil memantau bansos, dan pada saat yang sama di situ ada paslon 2 lagi kampanye kan gitu kan di daerah. Kebetulan aja. Kebetulan itu, Bang. Jadi ini kan apakah ini benar? Ya mestinya Pak Jokowi harus mengklarifikasi. Mestinya Pak Jokowi bilang, enggak, saya nggak kampanye buat mendukung Gibran gitu kan. Saya itu hanya memang memonitor bansos. Ya perkara kebetulan di situ ketika membagi bansos itu ada gambar baliho paslon tertentu, ya kita nggak tahu juga. Itu kebetulan, Bang. Kan di dunia ini banyak kebetulan bisa terjadi, Bang. Memang itulah kelebihan di negeri kita. Semua kebetulan. Jadi kalau harga pangan naik, kebetulan. Kalau tidak tertangani, kebetulan sedang mengerjakan yang lain. Iya, Bang. Jadi memang sulit kita meminta pertanggungjawaban. Oke. Kita harap kembali kalau saya bilang, ingatlah sumpah dan janji jabatan. Itu aja sih, Bang. Oh, mereka udah lupa itu. Udah lupa ya? Kalau hari ini kita juga sekarang sedang melaksanakan sumpah. Oke. Baik, kita tinggalkan berita itu. Pemirsa, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Pilpres 2 Putaran, Fakta Demokrasi. Menarik sekali, Bang Elman, ketika demokrasi itu kan dikatakan mufakat. Tapi demokrasi itu ada yang mengatakan harus bulat, nggak boleh lonjong. Jadi kalau pemilu itu harus 1 putaran supaya efisien, tidak boleh 2 putaran. Bagaimana, Bang? Ya sebetulnya kan logikanya, kalau lebih dari dua pasangan, pasti berpeluang untuk 2 putaran. Kecuali kalau hanya 2 paslon. Nah itu pasti 1 putaran. Peluang untuk 1 putaran lebih besar kalau hanya 2 paslon. Pasti 1 putaran. Nah, tapi kalau sampai 3 paslon, ya peluang untuk 2 putaran itu lebih besar. Nah, itu yang makanya kita heran kok ada paslon yang sepertinya 1 putaran. Wacana itu selalu. Wacana itu kan. Mereka menarasikan itu. Nah, padahal kalau kita lihat dari hasil lembaga survei yang terkemuka, yang kredibel lah ya, tidak ada paslon yang sudah mencapai 50%. Tidak ada.
Tapi kalau misalnya kalau kita gabungkan, Yeah. katakanlah paslon 01 dengan 03, memang sekarang ini sudah melebihi 50%. Oh, iya. Jadi kalau 01 dan 03 sudah melebihi 50%, berarti kan tidak mungkin lagi ada paslon lain yang bisa mencapai 50. Kecuali kalau melebihi 100% totalnya. Kecuali bisa dinaikkan menjadi 105%, 110%, Iya, sesuai dengan keinginannya. Iya, Yang penting iya. satu putaran. Kan, Iya, gitu. iya. Nah, jadi sebetulnya narasi yang menyatakan satu putaran itu kan narasi menyesatkan. Karena fakta menyatakan tidak seperti itu, Leo. Iya. Faktanya memang 2 putaran kok. Oke. Itu yang menurut saya kita minta, ya mereka ini hargailah rakyat. Baik. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 23 Januari 2024, Pilpres 2 putaran, fakta demokrasi. Pilpres 2 putaran, fakta demokrasi. Belakangan kian ramai wacana apakah pemilihan presiden atau pilpres akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Jika melihat fakta-fakta terkini, terutama dari mayoritas lembaga survei, hampir pasti pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Pasalnya, sejauh ini tidak ada satupun pasangan kandidat yang elektabilitasnya menurut lembaga survei terkemuka mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan survei Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 1-7 Januari 2024 misalnya, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran stagnan di kisaran 46-47%, dengan angka terbaru menunjukkan 46,7%. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan signifikan menjadi 26,9%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di angka 20,6%. Hasil yang kurang lebih sama juga tergambar di hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO pada 1-7 Januari 2024. Berdasarkan survei itu, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran sebesar 42,3%. Anies Muhaimin mengikuti di posisi kedua dengan 34,5%, sedangkan posisi terakhir ditempati pasangan Ganjar Mahfud MD dengan perolehan suara sebesar 21,5%. Dari data ini, sulit rasanya pilpres akan berlangsung 1 putaran. Apalagi tiap-tiap kandidat punya basis pemilih kuat yang sukar untuk mengubah banyak peta persaingan, seperti yang tergambar dari hasil berbagai lembaga survei. Artinya, persaingan masih terbuka sebagai sebuah kompetisi. Sudah semestinya kontestasi ini berlangsung fair, diwarnai adu gagasan, bukan sekadar gimmick atau memoles hasil statistik. Pilpres 2 putaran bukanlah sesuatu yang tabu. Selain dari hasil survei di atas, opsi itu juga dimungkinkan berdasarkan konstitusi. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 1945 menyebutkan penentuan terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden memerlukan perolehan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Itu artinya, selama angka itu belum tercapai, pilpres bakal berlangsung 2 putaran. Untuk negara sebesar dan seluas Indonesia, ongkos pemilu memang sangat mahal dari sisi ekonomi. Namun, inilah ongkos yang berapapun mahalnya harus dibayar oleh bangsa ini demi tercapainya dan terpeliharanya negara demokratis. Pemilu dan demokrasi itu ibarat sekeping mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena melalui pemilu yang jujur, adil, bebas, dan bersih itulah antara lain demokrasi ditegakkan. Melalui pemilu berbagai pilihan, baik ide maupun orang, ditampilkan dan dipertandingkan di hadapan rakyat. Lalu,
rakyat dengan bebas mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya sebagai warga negara maupun jalannya negara untuk 5 tahun ke depan. Jika pemilu 2 putaran, selain dapat lebih menegasikan potensi kecurangan, hasilnya juga akan lebih legitimate dan lebih demokratis. Narasi 2 putaran juga lebih rasional dan menjamin partisipasi yang lebih luas. Ini tentunya sehat bagi demokrasi. Hari pencoblosannya akan berlangsung kurang dari 1 bulan lagi, memberi kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk mulai menentukan pilihan. Suara mereka sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan amat menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, partisipasi mereka dalam kontestasi ini amat diperlukan. Bukan semata mencoblos di bilik suara, tapi ikut mengawal pelaksanaan pesta demokrasi ini agar berjalan jujur dan adil. Jangan biarkan mereka yang haus kuasa secara benderang menghalalkan segala cara, termasuk dengan merekayasa angka dan fakta, serta memaksakan Pilpres 1 putaran. Narasi Pilpres 1 putaran yang dipaksakan bisa menjadi pintu masuk praktik-praktik culas dan kecurangan. Bila narasi itu terus-menerus didengungkan, padahal kehendak rakyat yang tercermin dari hasil survei menunjukkan 2 putaran akan menggerus legitimasi demokrasi. Maka memaksakan narasi 1 putaran sama dengan membuat noda demokrasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Ilman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat pagi. Pagi Mas Donald. Ya, Mas Jayadi, ketika kita melihat elektabilitas yang dirilis oleh sekian lembaga survei, hari demi hari kita melihat bahwa belum ada paslon Pilpres yang sudah 50%. Kalau Anda lihat kemungkinannya kemudian Pilpres ini akan berlangsung dalam 1 atau 2 putaran, Mas Jayadi? Ya, memang betul, dari data-data yang dirilis di publik itu terakhir itu saya lihat antara 42 sampai 48 ya untuk yang paling unggul, yaitu 02 gitu. Ya benar, belum ada yang mencapai 50% gitu. Jadi kalau kita lihat angka itu, karena belum ada yang mencapai angka psikologis 50%, maka memang peluang 2 putaran dari situ lebih masih besar terlihat. Gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah ada 2 yang harus jadi catatan. 1, survei itu kan umumnya punya margin of error di kisaran 3% ya. Oke. Yang survei-survei yang dirilis, umumnya itu 1.200 sampel yang sampelnya. Jadi margin errornya di kisaran 2,9 atau 3%. Nah kalau misalnya itu artinya rentang suara untuk 02 itu bisa saja terendah, kalau tadi 42 sampai 48 ya, bisa saja terendah itu sekitar 39%, tapi bisa juga tertinggi sampai 51%, Mas Leonard. Kalau tadi margin of error-nya 3% itu ya? Iya, kalau margin error-nya dihitung plus minusnya. Artinya sebetulnya ada kemungkinan juga sebetulnya angkanya itu menjadi di atas 50%, itu 1. Yang kedua, jangan lupa dalam survei itu ada yang belum menyatakan pilihannya. Yang undecided, oke. Ya, itu semua survei itu menemukan angkanya antara 5 sampai 8 atau 9%, katakanlah 10%. Oke. Nah kita tidak tahu yang ini distribusinya kemana nanti. Apakah lebih banyak ke 02, apakah lebih banyak ke 01, ke 03, atau distribusinya sama. Nah kalau distribusi itu misalnya lebih banyak ke 02, maka berarti kemungkinan 1 putaran. Tapi kalau undecided, tetap 2 putaran. Kalau undecided votersnya berubah menjadi golput, mungkin juga kan, Mas?
bisa aja, tapi dalam dalam pengalaman kita selama ini golput itu tidak melulu orang yang menyatakan belum punya pilihan. Oh, oke. Baik. Karena itu kan angka partisipasi pilpres biasanya di kisaran 80% kan. Mas Jayadi, kalau pilpres 2 putaran itu dibolehkan oleh konstitusi, oleh undang-undang pemilu, dan sebetulnya memang akan membebani negara, atau memang itu sudah dialokasikan dan memang sudah menjadi biaya demokrasi? Bagaimana, Mas? Pertama, 1-2 putaran itu kan konstitusi kita yang atur. Kita sepakat pakai konstitusi kan. Oke. Jadi mau 1 putaran, mau 2 putaran, boleh dan harus. Kalau mengharuskan ya, syaratnya 1 aja, Mas Leonard. Harus demokratis, alamiah. Ya, kalau dalam saya dengar sekilas editorial Metro tadi, tidak pakai rekayasa gitu ya, atau pemaksaan. Jadi biarin aja, mau 1 putaran, mau 2 putaran, asal alamiah dan demokratis, bagus-bagus aja. Karena itu konstitusi kita yang ngatur. 1. Baik. Yang kedua, soal biaya. Begini, hidup kita ini kan bukan cuma soal ekonomi kan. Hidup kita ini juga soal sosial, soal budaya, soal politik. Bahkan politik itu sangat menjadi salah satu syarat paling penting dalam kehidupan sebuah negara. Nah, kita itu sepakat, Indonesia itu sepakat, sistem yang kita pakai untuk mengelola kekuasaan dan politik itu adalah demokrasi. Karena itu kalau demokrasi itu memerlukan biaya, itu bagian dari investasi negara ini. Jangan dilihat biayanya, secara ekonomi saja. Berarti nanti kita tunggu sama-sama. Iya, kalau boleh tambah, misalnya, kalau kita membangun IKN ratusan triliun, kok boleh gitu? Masa ngurus demokrasi yang merupakan syarat esensial kehidupan negara kita, itu tidak boleh lebih dari 100 triliun, tidak boleh 50 triliun, kan tidak boleh gitu. Demokrasi adalah bagian dari pembangunan juga. Baik, kita tunggu nanti sama-sama 1 atau 2 putaran, dan itu adalah dibolehkan oleh demokrasi. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kan wacananya seperti itu, Bang Ilman, bahwa lebih cepat itu akan lebih efisien, akan lebih memberikan kestabilan, kalau kemudian itu akan lebih baik bagi bangsa ini. Bagaimana, Bang? Loh, pertanyaannya, kalau udah putaran apa tidak lebih baik? Katanya nambah biaya, Bang, sekian puluh triliun begitu katanya. Bukankah biaya itu sudah dialokasikan di APBN? Jadi sebetulnya itu yang saya katakan kan. Begitu 3 pasang, langsung kita berpikir 2 putaran. Kan gitu. 1 putaran bisa. Tapi 2 putaran sangat terbuka kan gitu kan. Itu sebabnya memang ketika menganggarkan anggaran pemilu, maka selalu dipersiapkan untuk 2 putaran. Gitu. Jadi tidak ada misalnya alasan bahwa kalau 1 putaran lebih bagus. Enggak juga. Emang 2 putaran tidak lebih bagus. Justru kalau 2 putaran justru lebih rasional. Justru partisipasi masyarakat jauh lebih luas. Karena sudah ada lewat saringan-saringan semacam itu ya. Hasilnya pasti rakyat sepanjang jurdil itu dan terpercaya itu bisa dipegang teguh, rakyat akan bersuka cita kan gitu kan. Jadi jangan sampai ada narasi yang mengatakan bahwa kalau 2 putaran itu kelam, itu akan tidak stabil, itu akan menakutkan. Siapa bilang? Itu narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka yang takut. Kalau ibaratnya olahraga takut maraton. Dia hanya siap untuk lari sprint. Sprint pun mungkin menjegal begitu. Iya, lari pendek aja mungkin hanya 100 meter. 400 meter juga dia nggak sanggup. Jadi begitu maraton, dia udah kebayang. Jadi staminanya memang mungkin tidak dipersiapkan untuk 2 putaran. Kalau sampai 2 putaran dia keok dia kan. Nah, inilah sekarang yang terbaca gitu loh. Jadi kalau orang ada pasal-pasal yang menarasikan 1 putaran itu sebetulnya mengkhianati demokrasi. Bang, tapi tadi yang menarik kan Mas Jayadi pun menyoroti, kita masih ada angka hasil survei undecided, Bang, yang belum menentukan itu antara 5 mungkin sampai 8 atau sampai 10%.
kalau separuhnya saja bisa diambil oleh paslon tertentu, dia bisa menang itu Bang, karena sudah 50%. Itu bagaimana Bang? Ya kalau semuanya diambil oleh paslon lain. Oh iya bisa juga. Jadi kalau ada tiga pemain, kalau ada tiga pemain, jangan Bung Leo mengatakan bahwa undecided itu bisa dikooptasi oleh satu paslon. Diambil seluruhnya untuk satu kubu saja. Tapi kalau misalnya yang ngambil satu kubu, katakanlah misalnya ini yang justru kalau ini 01, 02, 03. Tapi kalau yang ngambil itu 01 semua atau 03, apakah memang hanya 02 yang berpeluang? Kan enggak juga kan? Jadi itu yang saya katakan, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, termasuk paslon, mereka harus bersukacita menghadapi pesta demokrasi ini. Mau satu putaran, mau dua putaran, terserah kepada rakyat. Jadi itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan mendengungkan satu putaran terus menerus. Itu artinya Anda takut lari maraton. Kita akan jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, Pilpres 2 putaran itu merupakan fakta demokrasi ya. Dengan tidak sampai 1 bulan lagi pelaksanaan Pilpres, kemudian beberapa rilis dari lembaga survei ternyata tidak ada yang melebihi 50+1, maka kalau kondisinya normal, itu nonsen jadi 1 putaran. Itu tetap 2 putaran menurut hemat saya. Tetapi yang jadi masalah, masyarakat tidak mempermasalahkan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Yang penting pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, tidak ada kecurangan-kecurangan, apalagi intervensi dari hal-hal yang berkuasa. Yang kedua, kalaupun ada Bang Elman yang mencoba katakan bersemangat untuk menggaungkan bahwa 1 putaran dengan alasan masalah dana, berarti orang itu sangat tidak paham tentang bahwa pelaksanaan pemilu 2 putaran dengan 3 pasang itu sudah dirancang di APBN, dananya ada dan itu halal untuk kepentingan pelaksanaan 2 putaran. Yang penting demokrasi berjalan dengan baik. Yang ketiga, bisa saja terjadi blunder yang diharapkan mungkin berharap 1 putaran kemudian terjadi blunder politik seperti yang terjadi di DKI, justru ada kuda hitam yang justru menjadikan 1 putaran atau putaran kedua, maka bukan itu yang akan. Dan terakhir, karena kepala negara ini sebagai penanggung jawab pemilu dan pemilu ini akan disoroti oleh dunia, maka saya berharap baik kepala negara maupun ibu negara menahan diri ya. Kemarin saya lihat ada ke Semarang pakai fasilitas negara pesawat, kemudian bagi-bagi beras, dan itu akan di mata masyarakat ini akan memanfaatkan urusan bantuan sosial untuk kepentingan pasangan tertentu. Ini tidak mendidik secara demokratis. Itu tidak boleh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi.
Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Iya, narasi satu putaran itu dipaksakan Bung Leo untuk memenangkan pemilu secara tidak demokratis. Jadi opini disebarkan, lalu data survei dibuat untuk menggiring opini itu. Sehingga saya ingin menyatakan, bagi kalangan akademisi dan pemilih rasional itu sangat-sangat tidak percaya dengan survei, Bang Leo. Oh, sepanjang mereka tidak, sepanjang mereka tidak transparan dalam hal sumber dana, siapa yang membiayai, populasi sampelnya siapa, metodenya bagaimana, dan seterusnya. Saya ingin memberikan warning, Bung Leo. Iya, Pak. Kita ingat, kejatuhan rezim Pak Harto itu salah satu penyebabnya adalah kebohongan yang terakumulasi selama bertahun-tahun melalui data statistik yang dimanipulasi. Maka hentikanlah penggiringan opini yang menyesatkan dan tidak menghargai demokrasi, hargai pilihan rakyat. Kira-kira demikian Bung Leo dan Bung Elman. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Faisal ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Pak Herman. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda, Pak. Narasi-narasi yang selama ini kita muncul, mulai dari pencalonan sampai sekarang, masih mengkhawatirkan kita. Maka itu, mari kita jaga pemilu ini baik-baik, mari kita kawal baik-baik. Narasi yang muncul satu putaran itu kita kawal baik-baik. Kejujuran itu sangat mahal Pak Herman. Mari kita dapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang jujur dan adil. Maka itu berharap kepada pemimpin di negeri ini, jujur itu mahal dan itu adalah kehendak orang se-Indonesia. Maka itu adil itu adalah sumpah pemimpin di negeri ini. Jangan sampai dimakan sumpah, berlakulah seadil-adilnya dalam pemilu ini. Ini kesempatan pemimpin untuk berlaku adil. Hei, pemimpin adillah Anda sudah disumpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Jangan sampai dimakan sumpah katanya. Memang sumpah. Ini peringatan buat semua loh ini. Buat semua. Termasuk kita dua juga. Iya, makanya kita tidak bersumpah kan, Bang? Tidak bersumpah. Bang, tapi pertanyaannya adalah begini. Ketika tiga pemirsa kita barusan melihat bahwa ini sangat penting nih untuk kemudian satu yang menarik tadi lembaga survei juga Bang dikatakan bahwa mereka juga harus transparan siapa yang mendanai, bagaimana metodenya dan segala macam. Ini kan artinya kita harus sama-sama mengawal pemilu ini supaya kemudian jangan ada pemaksaan mau satu atau dua putaran, itu harus alamiah. Bagaimana Bang? Ya itu yang sebetulnya selama ini kan tidak terjawab. Sebetulnya yang benar lembaga-lembaga survei ini harus mengumumkan sumber dananya dari mana ini. Ketika dia melakukan survei itu ya? Betul. Karena ini kalau suara-suara masyarakat kan tidak masuk akal. Maksud tiap minggu mereka mengeluarkan hasil survei. Kaya sekali ya? Kaya banget. Uangnya banyak. Nah, itu yang menyebabkan banyak kalangan yang sedikit tidak percaya kan gitu. Skeptis ya? Skeptis lah. Ya. Nah, jadi kembali kepada topik satu putaran dua putaran ini. Memang kalau kita simak dari pernyataannya Pak Tasrik, Faisal, Pak Ramadan, pada dasarnya kan rakyat tidak persoalkan satu putaran atau dua putaran. Tetapi fakta-faktanya mengatakan memang tidak mungkin satu putaran lagi, harus dua putaran. Karena memang tiga paslon dan fakta sampai sekarang tidak menunjukkan ada yang 50%. Betul. Jadi, nah itu sebabnya kalau satu putaran, masyarakat berpandangan itu pasti dipaksa. Dipaksa, berarti di balik paksaan itu kan ada diduga kecurangan. Seperti pelari sprint 100 meter beberapa kali ada yang ketangkap karena pakai doping ternyata Bang. Nah itu kan. Ya, sesuatu yang ilegal. Nah ini ya kan. Jadi masyarakat sekarang ini jangan mereka anggap tidak paham. Paham sekali. Jadi masyarakat ini nggak bisa lagi dibohongin. Jadi nggak bisa lagi buat narasi-narasi mahal, berbahaya, akan konflik. Nah buktinya kita 2004
2 putaran. Pada saat Presiden SBY waktu itu ya. Dan 2 putaran dan aman, Bang? Aman. Tidak ada chaos? Rakyat bersukacita dengan terpilihnya Bapak SBY. Hasil 2 putaran? 2 putaran. Oke semua. Di seluruh tanah air berpesta pora. Nggak ada lawan. Semua kawan semua di situ. Jadi apa yang mau dikhawatirkan 2 putaran? Itu narasi-narasi bohong semua itu. Kalau dikatakan 2 putaran itu akan mencelakai, akan membuat suasana tegang. Itu narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi yang memang narasi-narasi kalah itu. Jadi yang ingin kita katakan, ingat, rakyat sekarang udah tahu, rakyat sekarang sudah menyimpulkan pasti 2 putaran. Begitu 1 putaran berarti itu ada pemaksaan. Dugaannya ada pemaksaan. Ada pemaksaan. Kalau ada dugaan pemaksaan, berarti itu ada dugaan kecurangan. Nah, siapa yang melakukan ini? Rakyat juga sudah tahu. Siapa yang berpeluang melakukan pemaksaan? Siapa yang berpeluang untuk melakukan kecurangan? Kan nggak mungkin Leo dan saya. Tidaklah, kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya kekuasaan. Gitu. Baik, kita harus jeda dahulu, Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau ingat zaman Adolf Hitler, ada seorang perwira propagandanya namanya Joseph Goebbels yang mengatakan, Bang, kebohongan yang diulang-ulang terus akan dipercaya sebagai suatu kebenaran. Nah, kalau itu terus dilakukan, narasi bahwa pemilu itu lebih cepat, lebih efektif, lebih aman, lebih efisien, lebih bagus untuk rakyat, bisa jadi dipercaya, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, tapi kalau sekarang itu anggapan itu sudah nggak bisa diterapkan. Tidak berlaku lagi. Nggak berlaku lagi, karena rakyat tahu kok. Rakyat tiap hari bisa tahu. Rakyat bisa tahu bagaimana perkembangan di Boyolali misalnya. Rakyat langsung tahu bagaimana apa yang terjadi di Satpol PP di Garut. Rakyat juga sudah tahu apa yang terjadi misalnya ASN di Bekasi. Rakyat tahu langsung bagaimana di ASN di pendidikan di Kota Medan dan di Takalar dan sebagainya, ya kan? Rakyat tahu langsung itu. Jadi masyarakat sekarang sebetulnya sudah tertawa terbahak-bahak ketika ada narasi-narasi 1 putaran didengungkan terus menerus. Rakyat bilang, kok bagaimana 1 putaran? Apa lu nggak lihat tuh hasil survei? Coba tunjukkan sama saya dulu, katanya. Survei yang kredibel ya. Mana ada survei yang sudah mengatakan 50%. Dan survei 50% kan ada juga salahnya. 20% harus terisi di 20 lebih dari setengah provinsi. Provinsi. Itu ada syarat tambahan. Ada salahnya kan. Jadi setelah 50% itu lagi dicek kan gitu. Jadi nggak mudah, Leo. Sehingga memang apalagi yang kita sampaikan tadi ya. Fakta-fakta yang ada sampai hari ini yang sudah masuk melebihi 50% ketika pasangan 01 sama 03 digabungkan. Itu sudah melebihi 50%. Ada survei yang bisa terpercaya mengatakan itu. Nah, bagaimana mungkin ada paslon yang lain mau mengatakan 1 putaran? Hal yang tidak mungkin. Kecuali dipaksakan ya tadi lebih dari 100%. Kalau misalnya gini, ada juga kan cerita-cerita kan, karena nggak bisa menggolkan, gawangnya dipindah-pindah. Gawangnya digeser gitu kan. Lapangannya digeser. Jadi ketika bola disepak, akhirnya bola itu arah ke kiri, gawangnya pindah ke kiri supaya masuk. Nah, ini bisa juga begitu. Nah ini dan itu pun akal seperti itu, rakyat sudah tahu juga, Leo. Jadi jangan membiarkan pesta demokrasi nanti menjadi chaos kan gitu kan. Sampai sekarang kan kita melihat, Bang, ada dugaan bahwa ada motif-motif terselubung ketika ada yang namanya bantuan sosial. Itu sebetulnya tujuannya jelas untuk memenangkan salah satu paslon. Ketika ada
pemeriksaan kepada beberapa pejabat misalnya, itu tujuannya untuk dalam tanda petik mengintimidasi. Ini kan cara-cara yang kita tahu dan memang fakta terjadi. Itu bagaimana, Bang? Ya, bansos misalnya kan. Rakyat juga sekarang tertawa. Boleh saja mereka bilang ini, kan ada kan narasi yang mengatakan ada menteri. Ada. Ya, Menteri Perdagangan lah. Ya. Kan dia bilang, ini bansos ini dari siapa? Kan. Kan gitu kan. Yeah. Dia bilang, Pak Jokowi. Yeah. Dia kan gitu. Jawab masyarakat. Betul. Nah, ini narasi-narasi ini rakyat juga sudah tahu. Apa perlunya gitu kan. Yeah. Padahal sebetulnya bansos ini bukan dari kantongnya Pak Jokowi. Uang negara Bukan juga dari kantongnya presiden pribadi. yang didapat dari Dan rakyat. itu dari pajak rakyat. Uang Dari- kita juga itu. Uang kita juga dari PBN. Iya. Jadi kalau ada narasi mengatakan ini dari Jokowi, itu nggak tepat. Dan rakyat pun tahu itu. Iya. Rakyat juga sekarang udah pintar. Termasuk yang menerima bansos itu, Bang? Termasuk yang berita yang dari bansos ini, mereka juga tidak mau mengatakan itu kebaikannya Pak Jokowi. Oh. Kewajiban pemerintah kok. Betul. Kewajiban negara. Tapi bansosnya diterima saja. Maksudnya terima saja. Saya kemarin kan ketemu, saya naik taksi kan gitu. Oke. Saya tanya, Bapak terima bansos? Iya. Itu bansos itu Bapak tahu nggak dari mana itu? Tahu. Itu duit saya juga katanya. itu Sudah. pengemudi taksi loh. Sudah secerdas itu, Itu ya. duit saya juga. Sejelas itu masyarakat Jadi mengetahui. saya tanya, Anda akan berterima kasih kepada siapa? Ya kepada negara lah. Yang memang mau berbaik hati. Iya. Tapi tidak kepada orang tertentu, dia bilang gitu. Oh, jadi kesadaran itu udah jelas Ada. ya? Oke. Itu yang saya katakan, Bung Leo, tidak mudah sekarang membohongi rakyat. Makanya tadi kalau misalnya mereka tetap menggaungkan satu Narasi. putaran, Iya. itu sebetulnya hati-hati gitu ya. Rakyat akan Iya. menjadikan itu, oh ini bohong nih katanya. Bang, pertanyaannya begini, Bang. Kalau kemudian kita termasuk tadi kan Mas Jayadi juga mengatakan kita harus mengawal ini pemilu. Kita harus memastikan tidak ada kecurangan. Tidak apa-apa siapapun yang menang, mau 1 putaran, mau 2 putaran, asal demokratis dan jujur. Cara kita untuk mengawalnya seperti apa, Bang? Karena kan kita juga punya keterbatasan. Nanti di TPS misalnya, ya itu kan ada saksi-saksi. Kalau kita mau mengamati juga jangan-jangan selesai dari TPS dibawa ke kecamatan, itu kan kita nggak bisa lagi mengamati, Bang, seperti itu. Bagaimana, Bang? Saya selalu berpegangan begini. Boleh saja ada intimidasi, boleh saja ada yang menakut-nakuti, Yeah. boleh aja ada orang mengancam. Kita nggak tahu siapa yang mengancam, Yeah. siapa yang menakut-nakutin, Yeah. siapa yang mengintimidasi, kita nggak tahu. Tapi ada perasaan itu di kalangan masyarakat, kan? Nah, masyarakat nggak usah takut. Ketika rakyat ini sudah di bilik suara, Ya. dia merdeka kok. Tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu, Tidak ada kamera mungkin, Bang, tersembunyi Tidak gitu, ada. tidak bisa ya? tidak ada. Jadi yang ingin kita katakan, kalau ada yang menerima bansos, terima. Ya. Tapi ingat, bansos itu bukan pemberian seseorang. Itu pemberian negara. Kewajiban negara. Kewajiban negara terhadap orang miskin. Sumber uangnya? Sumber uangnya juga dari pajak. Pajak rakyat juga. Iya. Jadi jangan percaya bahwa itu, kalau ada yang mengatakan ini dari siapa? Kalau mau berlanjut, Kalau mau berlanjut, ya pilihlah gitu. enggak ada urusan. Kalau mau berlanjut, pilihlah sesuai dengan nuranimu. Oke. Itu aja. Jadi dan kedua, kalau ada yang mengatakan demi menghemat, nggak ada. Anda tahu nggak, Leo? Uang yang dikorupsi berapa besar? Ratusan kali, ribuan kali lipat, Mas. Ribuan kali lipat dari ini biaya kan hanya pemilu 27 triliun. Kalau pun Jangankan 27 triliun. Sejuta juga mahal. Iya. Tetapi tidak ada artinya 27 triliun untuk pembangunan demokrasi dan untuk menaikkan kelas demokrasi kita. Oke. Kecuali mau, ya sudah. Iya. Jadi sekali lagi, 2 putaran sepertinya sudah hampir bisa dipastikan. 1 putaran tidak masuk akal. Iya. Ingat, rakyat pun tahu itu semua. Baik. Jadi kita harus sama-sama datang nanti 14 Februari ya, Bang, ke TPS. Dan harus berani. Ya.
jangan nggak datang. Oke. Gunakan hak pilihmu. Ya. Kita akan buktikan siapa yang akan memenangkan hati rakyat ini. Kan? Oke. 14 Februari waktu yang tepat untuk menentukan masa depan kita. Baik. Kita kunci di situ. Kita aminkan Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, narasi Pilpres satu putaran yang dipaksakan bisa menjadi pintu masuk praktik-praktik culas dan kecurangan. Kalau narasi itu terus-menerus didengungkan, padahal kehendak rakyat yang tercermin dari hasil survei menunjukkan 2 putaran akan menggerus legitimasi demokrasi. Maka memaksakan narasi satu putaran sama saja dengan membuat noda demokrasi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.